الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, insyaallah hari Sabtu tanggal 1 Dzulhijjah. Karena itu siapa yang berniat untuk kurban, maka hari ini adalah terakhir memotong bulu-bulu dan kukunya, sehingga tolong dibersihkan malam ini karena waktunya tinggal dari malam ini sampai besok menjelang maghrib. Sudah masuk maghrib, sudah tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong kumis, potong rambut dan sebagainya. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu dzibah," barang siapa yang punya sembelihan yang akan dia sembelih pada hari Idul Adha, maka kalau sudah masuk hilal Dzulhijjah, betul-betul jangan potong bulunya, jangan potong kukunya sedikit pun sampai selesai dia berkorban Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Baik, ini sebagai muqaddimah saling mengingatkan antar kita, kemudian kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita masih membahas surat An-Naml ayat 77 sampai 88 pada halaman 384 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang dapat dibaca dua bacaan. Yang pertama ayat 78, wahwa seperti biasa hak boleh disukun wahwa, dan ini berlaku pada setiap tempat. Ayat 80, wala tusmi'us summa boleh dibaca wala yasma'us summu. Ayat 81, wa ma anta bihadil umyi boleh dibaca tahdil umya. Ayat 82, anna boleh di fathah, boleh di kasrah menjadi inna. Ayat 87, atauhu boleh dibaca atuhu. Ayat 88, tahsabuha sin boleh di kasrah menjadi tahsibuha.
Wahya, ha boleh disukun menjadi wahya. Ayat terakhir ya, taf'alun boleh diganti ya menjadi yaf'alun. Dan semua ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar dan boleh dipilih. Adapun tafsirannya yang ringkas, Allah katakan pada surat An-Naml ayat 77, wa innahu, dan sesungguhnya dia, lahudan, sungguh petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dia apa? Dia yang dimaksud Al-Quran. Taunya dari mana? Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah mengatakan inna hadzal Quran, Al-Quran ini. Berarti sesungguhnya dia, Al-Quran ini, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kenapa dikatakan petunjuk bagi orang-orang beriman? Padahal pada surat Al-Baqarah hudal linnas, petunjuk untuk semua manusia. Karena yang mau mengambil pelajaran hanya orang-orang beriman. Jadi asalnya diturunkan untuk semua manusia. Tapi kemudian yang mau mengambil pelajaran hanya orang-orang beriman. Maka hudal linnas itu asalnya. Hudal lil mu'minin, hudal lil muttaqin itu akhirnya. Rahmah, kenapa disebut rahmat bagi orang-orang beriman? Karena dengan sebab Al-Quran masuk surga. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya beberapa kaum dengan sebab Quran ini, yaitu orang-orang beriman, wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan dengan sebab Quran ini kelompok-kelompok yang lain, yaitu orang-orang kafir. Maka orang-orang beriman mendapatkan rahmat dengan sebab Al-Quran, yaitu endingnya, akhirnya nanti akan masuk ke dalam jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan, inna, sesungguhnya rabbaka, pemeliharamu, yaqdi, memberikan keputusan, bainahum, di antara mereka para makhluk, bihukmihi, dengan hukumnya, dengan keputusannya, wahwa, dan dia Allah itu al-aziz, yang maha gagah, al-alim, yang maha mengetahui. Yang dimaksud Allah memberikan keputusan yaitu di akhirat. Keputusannya apa? Keputusannya disebutkan pada surat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Surat Asy-Syura ayat 7. Sekelompok dimasukkan surga, sekelompok dimasukkan neraka. Berarti yang benar itu dimasukkan surga, yang salah itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kalau sekarang itu semua agama menganggap benar. Yahudi menganggap paling benar Yahudi, Nasrani menganggap paling benar Nasrani. Silahkan menganggap paling benar. Lihat nanti akhirnya di akhirat, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kalau Yahudi Nasrani masuk surga, berarti memang mereka yang benar, kita umat Islam ini yang salah. Tapi kalau umat Islam yang masuk surga, maka berarti kita umat Islam ini yang benar, Yahudi Nasrani itu yang salah. Karena Allah kalau memberikan keputusan pasti adil, pasti benar. Allah itu maha gagah. Gagah itu maksudnya mani. Mani itu artinya kalau menghendaki sesuatu nggak bisa ditolak. Berbeda dengan manusia. Manusia itu banyak keinginan tetapi nggak selalu tercapai. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu, siksa turun misalnya, tidak ada yang bisa menolaknya sama sekali. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Ayat 79, fatawakkal, maka bertawakkallah engkau wahai Rasulullah, 'alallah, kepada Allah, innaka, sesungguhnya engkau, 'alal haqqi, di atas kebenaran, al-mubin, yang nyata. Jadi maksudnya, meskipun orang-orang kafir mendustakan beliau, ingin membunuh beliau, ingin mengusir beliau, beliau disuruh untuk lanjut terus dakwah. Terus gimana kalau dibunuh? Tawakal, ya. Tawakal itu maksudnya apa? Serahkan urusanmu sama Allah. I'tamid, tawakal itu adalah berpegangan atau bersandar, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menjanjikan Rasulullah SAW pasti akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disuruh tawakal kepada Allah? Pada surat yang lain Allah mengatakan,
wa tawakkal 'alal hayy, tawakkallah kepada zat yang selalu hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Jadi kenapa Allah itu yang ditawakali, yaitu Allah itu yang dijadikan sandaran oleh hamba, karena dia maha hidup, nggak pernah tidur. Lah kalau kita bersandar kepada orang yang tidur, pas kita bersandar dia tidur, nggak bisa membantu sama sekali. Tapi ini Allah zat yang maha hidup, nggak pernah tidur sama sekali, sehingga bersandar kepadanya ini sempurna. Nah, supaya kita bisa tawakal gimana? Wasabbih bihamdih, tasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala. Coba panjenengan perhatikan ya. Ayat-ayat Quran banyak sekali menyuruh kita untuk tasbih memuji Allah. Banyak sekali. Maka kalau dikumpulkan semua ayat tentang tasbih memuji Allah ini bisa jadi satu buku yang menunjukkan pentingnya subhanallah bihamdih. Para malaikat dipilihkan oleh Allah, wiridnya itu adalah subhanallah bihamdih. Semua makhluk ini, baik yang makhluk hidup maupun yang makhluk mati, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, semuanya tasbihnya adalah subhanallah bihamdih. Maka ini subhanallah bihamdih ini dikaitkan oleh Allah dengan tawakal, sehingga kalau kita ketakutan, tawakallah kepada Allah, perbanyaklah membaca subhanallah bihamdih, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dikatakan innaka 'alal haqqil mubin, kamu di atas kebenaran yang nyata. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu sesuatu yang datang dari Allah, itu kebenaran. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Allah mengatakan pada surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sudah berada di atas kebenaran, maka harus berani, tawakal, jangan takut. Ayat 80, innaka sesungguhnya engkau wahai Nabi la tusmi'ul mauta, tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang mati, wala, dan tidak pula tusmi'us summa, engkau bisa memperdengarkan kepada orang tuli ad-du'a, panggilan, atau wala yasma'us summud du'a, orang tuli tidak mungkin bisa mendengar panggilan. Idza, apabila wallau, mereka berpaling, mudbirin, dalam keadaan membelakang ya. Asum ini jamak ya, orang-orang yang tuli ya, banyak. Yang dimaksud orang-orang yang mati dan orang-orang yang tuli ini adalah orang-orang kafir. Maka yang dimaksud mati, mati hatinya, badannya masih hidup. Yang dimaksud tuli, tuli hatinya, kalau telinganya masih terbuka tapi nggak bisa paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir disebut mati, disebut tuli, ini kita temukan dalam banyak ayat. Misalnya Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 171, wa mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu, seperti orang yang memanggil binatang yang tidak bisa mendengar kecuali hanya sekedar panggilan dan seruan, tapi maksudnya apa nggak paham. Kambing kita panggil hei hei hei, dia dengar suara itu hei hei hei, dengar, tapi maksudnya apa nggak paham. Kambing diajak bicara. Maka orang kafir itu mirip hewan-hewan itu. Maka Allah katakan summun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la yaqilun, mereka tidak bisa paham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya masih melek tapi mata hatinya buta, telinganya masih normal tapi telinga hatinya buta. Kemudian mulutnya bisu, tidak bisa bicara kebenaran. Ayat 81, wa ma anta, dan kamu wahai Nabi tidaklah tahdi, bisa menunjuki al-umya, orang-orang yang buta, an dalalatihim, dari kesesatan mereka, in tusmi'u, tidaklah engkau memperdengarkan, illa, kecuali may yu'minu bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, fahum muslimun, maka mereka itulah orang-orang yang Islam, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud ayat ini, hidayah bukan di tanganmu wahai Rasulullah, kamu hanya bisanya menyampaikan. Mereka terima atau tidak terima itu bukan urusan kamu. Wa ma anta tahdil umya, orang-orang kafir yang ditetapkan buta hatinya ini,
kamu kasih petunjuk berapa ribu dalil, nggak akan bisa menerima. Maka yang dimaksud umya ini orang-orang yang buta, ini buta mata hatinya. Dalilnya pada surat yang lain. Allah mengatakan pada surat Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukanlah mata yang buta, walakin ta'mal qulub, tetapi hatilah yang buta, allati fis sudur, yang ada di dalam dada-dada manusia. Maka manusia itu ada yang buta matanya tetapi terbuka hatinya, ada yang buta hatinya meskipun terbuka matanya. Yang dimaksud di sini adalah yang buta hati. Kalau buta mata nggak ada masalah, karena banyak orang-orang yang buta ternyata orang-orang baik. Imam Tirmidzi itu buta, Pak. Imam Bukhari itu awalnya buta, lalu kemudian bisa melihat berkat doa ibunya. Ibnu Abbas itu buta di akhir hayatnya. Tirmidzi juga begitu, buta di akhir hayatnya. Ibnul Jazari yang terkenal itu ahli qiraat, yang bisa menulis bait-bait syair yang sangat indah-indah, itu buta orangnya, Pak. Jadi Masya Allah, ulama-ulama itu banyak yang buta matanya tapi hatinya sangat terbuka. Dan justru banyak orang yang buta matanya, hatinya malah terbuka lebar. Kenapa? Matanya nggak pernah melihat maksiat. Nah, mata kita ini terbuka, makanya hati kita kurang terbuka. Kenapa? Karena mata kita melihat kepada maksiat, akhirnya hatinya menjadi hitam. Setiap melakukan maksiat hatinya titik satu, hitam. Maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal 100 kali dalam sehari. Kemudian ayat 82 Allah mengatakan, wa idza, dan apabila, waqa'a, telah pasti, al-qaulu, ketetapan, alaihim, kepada mereka, yaitu manusia, akhrajna, kami keluarkan, lahum, bagi mereka, dabbatan, binatang melata, minal ardi, dari bumi, tukallimuhum, yang binatang itu akan bicara kepada mereka, innanna, sesungguhnya manusia, kanu, adalah mereka, biayatina, terhadap ayat-ayat kami, la yuqinun, mereka tidak yakin. Maksud ayat ini adalah kalau sudah mendekati kiamat, maka Allah akan keluarkan tandanya kiamat, yaitu ada binatang yang bisa bicara. Binatang ini mengatakan, sesungguhnya para manusia, mereka itu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah, sampai saya datang ini sebagai tanda kiamat baru yakin, sudah terlambat, nggak ada gunanya. Dari mana taunya? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, takhrujud dabbatu, akan keluar binatang melata itu, fatasimun nasa, lalu dia akan menstempel para manusia, ala kharatimihim, pada hidung-hidung mereka, thumma yu'ammaruna fikum, lalu mereka itu masih berusia, masih hidup di tengah-tengah kalian, hatta yashtari ar-rajulu dabbah fayuqal mimman ishtaraita, sehingga ketika terjadi jual beli, maka seseorang ditanya, kamu beli dari siapa? Fayaqul minar rajulil mukhattam, dari seseorang yang sudah ada segel pada hidungnya. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Jadi maksudnya binatang melata ini selain bisa bicara kepada manusia, dia bisa memberikan stempel kepada orang-orang. Ini stempel orang kafir, ini stempel orang muslim. Misalnya seperti itu. Ini stempelnya bagaimana kan nggak dijelaskan. Ini saya cuma permisalan saja, ya. Nah, sehingga sudah distempel gitu, sudah ketahuan, oh ini nanti calon ahli neraka, ininya nanti calon apa? Ahli surga. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Ya. Mohon maaf ya. Fatasimun nas, dia memberikan stempel kepada manusia, ya'nil kuffar minhum, yaitu orang-orang kafirnya saja. Saya salah ya. Yang distempel hanya orang-orang kafir. Pada wajahnya ada bekas seperti dicos dengan besi panas. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa namanya, stempel dari hewan ini. Jadi kalau ada stempelnya di hidungnya seperti habis kena apa itu, besi panas, nah itu berarti ini orang kafir, ini orang kafir, ini orang kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Saya tadi katakan kalau hewan ini sudah keluar, iman nggak ada gunanya. Dalilnya apa?
Dalilnya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari ketika sudah datang sebagian dari tanda-tanda pemeliharamu, maka tidak akan berguna lagi kepada suatu jiwa yang dia belum beriman lalu beriman saat itu, tidak ada gunanya. Ini surat Al-An'am ayat 158. Ba'du ayati rabbik, sebagian tanda dari pemeliharamu, itu maksudnya adalah matahari terbit dari barat atau binatang yang keluar ini. Dari mana taunya? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna awwalal ayati khurujan, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali keluar itu adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Maka mana di antara keduanya yang lebih dulu keluar akan disusul oleh yang berikutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi mana yang lebih cepat ini? Apakah binatang dulu atau matahari dulu dari barat? Kita nggak tahu, karena Rasulullah mengatakan mana saja yang lebih dulu keluar nanti akan disusul dengan yang lain, tapi ini jaraknya tidak akan lama. Dalam ayat ini disebutkan dabbah, binatang melata. Binatang apa ini? Allah tidak menjelaskan. Sebagian ulama mengatakan binatang ini adalah jassasah. Apa itu jassasah? Jassasah itu adalah seekor binatang yang penuh dengan bulu, seluruh tubuhnya berbulu dari atas sampai bawah, saking banyaknya bulu tidak jelas mana depan mana belakang. Jassasah ini yang sekarang ini menemani Dajjal. Jadi Dajjal sudah ada. Waktu itu beberapa sahabat Nabi yang masih kafir waktu itu belum masuk Islam, mereka terombang-ambing pada satu lautan. Kemudian mereka terdampar pada satu jazirah, pada satu pulau, tapi mereka nggak ngerti pulaunya di mana. Pokoknya saking terombang-ambing. Nah, kemudian ketemu dengan jassasah ini, binatang ini. Kemudian binatang ini membawa mereka ketemu dengan makhluk namanya Dajjal. Terjadi dialog antara Dajjal dengan mereka. Dajjal masih terbelenggu. Dajjal mengatakan, nyaris saya akan dilepas. Kalau saya sudah dilepas, saya akan merusak seluruh bumi ini. Nah, itu dabbahnya itu adalah, sebagian ulama mengatakan itu jassasah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang di sini disebutkan akhrajna, kami keluarkan. Ini kami keluarkan pada waktu duha, sebagaimana hadis tadi jelas. Tapi keluarnya di mana? Apakah di Losari atau di mana? Enggak tahu. Hanya ada pendapat mengatakan itu keluarnya di Jazirah Arab. Sebagaimana Rasulullah dikirim di Jazirah Arab, maka keluarnya dabbah ini juga di Jazirah Arab. Wallahu a'lam. Yang jelas saya belum temukan dalil yang sahih untuk hal tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wa yauma, dan pada hari nahsyuru, kami akan mengumpulkan min kulli ummatin, dari setiap umat, maksudnya setiap generasi, faujan, satu kelompok, mimman, dari orang-orang yang yukadzibu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, fahum, lalu mereka itu yuzaun, mereka ditahan. Yang dimaksud ditahan ini, yang bagian depannya ditahan supaya kumpul dengan yang bagian belakang. Jadi yang bagian depan disuruh berhenti, berhenti, karena yang belakang masih banyak di belakang. Akhirnya semuanya kumpul. Kalau sudah terkumpul satu tempat, maka semuanya digiring, dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama. Itulah makna yuzaun, ya, ditahan untuk dikumpulkan, untuk digiring ke dalam neraka bersama-sama. Dalam ayat ini disebutkan Allah akan kumpulkan dari setiap umat ada kelompok yang masuk neraka. Umat ini ditafsiri oleh Al-Imam Al-Baghawi, maksudnya umat adalah generasi. Generasi itu definisinya adalah setiap 100 tahun itu disebut generasi. Maka generasi sahabat Nabi 100 tahun. Nanti generasi mereka habis, muncul generasi para tabi'in 100 tahun. Muncul lagi generasi tabi'in 100 tahun. Sekarang ini generasi bapak-bapak yang sudah tua-tua, 100 tahun kemudian berikutnya nanti akan ganti generasi yang lain, cucu-cucu mereka. Nah, itu namanya apa? Generasi, satu generasi 100 tahun. Ada berapa umat manusia ini? Dalam satu hadis disebutkan, innakum tutimmuna ummah,
sesungguhnya kalian itu menyempurnakan sab'ina ummah, 70 umat. Antum khairuha, kalian itu adalah yang terbaik dari 70 umat tadi dan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau umat itu generasi dan generasi itu adalah 100 tahun, maka kalau hanya 70 umat terlalu sedikit, Pak. Berarti 70 kali 100 saja. Padahal sejak Nabi Adam sampai sekarang ini sudah berapa umat ini? Nah, makanya kata-kata 70 ini dalam bahasa Arab bukan untuk menunjukkan batasan, tapi maksudnya banyak. Seperti kalau kita mengatakan kampung sewu, apakah betul-betul sewu? Ya tidak harus, yang penting sangat banyak, kerocokan sewu dan sebagainya. Nah, maka orang Arab menggunakan kata-kata 70 untuk menunjukkan banyaknya umat itu. Ayat 84, hatta sehingga idza ja'u, ketika mereka sudah datang, yaitu datang ke neraka. Qala, Allah mengatakan, akadzabtum, apakah kalian mendustakan bi ayati, ayat-ayatku, walam tuhitu biha ilman, padahal kalian belum mengetahui ilmu tentang ayat-ayat saya, ammadza kuntum ta'malun, atau apa yang kalian dulu lakukan di dunia. Jadi maksudnya ketika mereka sudah datang ke neraka, Allah mencela mereka habis-habisan. Apa kata Allah? Apakah kalian dulu di dunia mendustakan ayat-ayatku padahal belum paham? Kalau mau mendustakan tuh pahami dulu. Kalau betul-betul salah silahkan didustakan. Lah belum dipahami langsung mendustakan. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran, Pak. Ciri-ciri sifat orang kafir itu, mereka pokoknya nggak mau terima, nggak mau tahu. Maka kalau kita seperti itu, berarti sikap kita seperti orang kafir. Pendapat kaum muslimin ini kan beraneka ragam, Pak. Ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan oh nggak apa-apa. Nah, kalau perbedaan pendapat antara kaum muslimin itu, jangan nggak mau tahu, tapi hendaklah pengen tahu. Jangan banyak menyalahkan kalau belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya silahkan menyalahkan. Tapi belum tahu ilmunya, misalkan ya, saya menganggap ini perkara yang bid'ah, tapi ada seorang ustadz melakukan. Ketika saya tanya, loh ustadz, kok antum melakukan begini, ini kan bid'ah? Dia mengatakan, oh enggak bid'ah. Nah, mestinya saya pengen tahu kenapa kok engkau mengatakan tidak bid'ah, karena dia ustadz, orang punya ilmu. Nah, kalau saya nggak mau tahu, pokoknya itu bid'ah, saya nggak mau tahu, saya nggak mau mendengarkan alasan kamu. Itu berarti mirip orang-orang kafir, mendustakan padahal belum meliputi ilmunya. Nah, jangan tiru sifatnya orang-orang kafir. Maka saya itu paling senang kalau ada orang menampilkan dalil-dalil yang menurut saya untuk amalan-amalan yang menurut saya salah. Itu saya malah senang. Kenapa? Supaya saya tahu barangkali yang salah saya. Saya menganggap itu salah, tapi ada orang mengatakan enggak salah, ini dalilnya nih. Nah, saya malah senang kayak begitu. Hanya saja rata-rata orang-orang seperti itu yang menampilkan dalil-dalil yang mereka lakukan itu rata-ratanya tidak adil, kadang-kadang juga tidak jujur. Tidak jujurnya gimana? Nukilan dipotong. Nah, karena nukilan dipotong, akhirnya kesimpulannya jadi salah. Itu tidak jujur. Kadang-kadang tidak adil. Tidak adilnya gimana? Dalil yang menguatkan pendapat dia saja yang ditampilkan. Dalil yang menyalahkan pendapat dia sama sekali nggak ditampilkan. Nah, kayak begini berarti nggak adil. Itu paling sering, ya. Paling sering nggak jujur atau nggak adil. Kadang-kadang jujur tapi nggak adil. Kadang-kadang adil tapi nggak jujur. Adil artinya semuanya ditampilkan, tetapi ketika menampilkan apa? kurang jujur. Dilarikan dalilnya kepada pendapat yang menguatkan pendapat dia. Seperti ini nggak ada gunanya untuk menambah ilmu sama sekali. Ini mirip orang-orang kafir. 85. Wa waqa'al qawlu, dan telah pastilah ketetapan itu, alaihim kepada mereka, bima zalamu, dengan sebab kezaliman mereka, fahum la yantiqun, maka mereka tidak bicara. Yang dimaksud waqa'al qaul, telah pasti ketetapan, yaitu ketetapan siksa. Jadi al-qaul di sini ketetapan, maksudnya siksa. Sama dengan ayat sebelumnya tadi, ya. Ayat sebelumnya tadi ayat berapa tadi? Ayat 82, Wa idza waqa'al qaul,
dan apabila telah pasti ketetapan, yaitu ketetapan siksa yang dimaksud hari kiamat. Kalau sudah mendekati kiamat akan kami keluarkan dabbah, itu maksud ayat 82. Nah, kalau yang di sini ketika sudah terjadi ketetapan siksa kepada mereka gara-gara kezaliman yang mereka lakukan, maka mereka pun nggak bisa bicara. Mau bela diri nggak bisa, Pak. Lah, dibela apanya? Memang salah kok. Jadi mereka orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan ngakui saya salah, sehingga nggak bisa bicara, nggak bisa bela diri, nggak bisa. Malah mereka mengakui kesalahan mereka disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ayat 10. Mereka mengatakan, kalau kami dulu di dunia mau mendengarkan, mau berpikir, kami tidak akan masuk neraka. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tapi kalau membantah nggak bisa. Fahum la yantiqun, nggak bisa bicara, nggak bisa membantah. Kenapa? Memang mereka yang salah. Maka yang dimaksud dolim di sini, ini maksudnya adalah syirik. Ya. Sebagaimana kata Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Dan sudah saya sering sampaikan, banyak sekali kata-kata dolim dalam Al-Quran artinya adalah syirik. Termasuk di sini, ya, bima dzalamu, mereka dolim, yaitu mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka pasti mendapatkan siksa di neraka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya pada ayat 86, alam yarau, apakah mereka belum melihat atau belum mengetahui, anna, bahwasanya kami Allah ja'alna, kami telah menjadikan al-laila, malam itu, liyaskunu fi, supaya mereka tenang padanya, wan nahara, dan siang itu, mubsira, sebagai terang benderang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat ini, kenapa sih mereka tidak percaya tentang Allah? Padahal alam semesta teratur rapi, ada siang, ada malam, berarti ada yang mengatur. Kenapa enggak beriman? Kenapa mereka tidak beriman bahwasanya setelah mati ada kebangkitan setelah mati? Kenapa enggak percaya? Padahal kan setiap hari melihat ada siang, ada malam, di mana pada waktu malam kita mati, nanti siang hidup lagi, mati lagi, malamnya hidup lagi. Berarti Allah mampu menghidupkan orang setelah kematian. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan orang setelah mati kecil, yaitu tidur. Nah, maka maksud ayat ini adalah, kenapa kamu nggak percaya Allah mampu menghidupkan setelah mati? Kenapa kamu nggak percaya Allah ada, padahal alam semesta ini semuanya teratur rapi? Maka kata-kata ini ayatin, ya, ada tanda-tanda. Maksudnya tanda apa? Tanda Allah ada, tanda Allah asa, tanda Allah kuasa. Tiga hal. Kemudian di sini dikatakan malam itu supaya manusia tenang padanya, supaya kita istirahat, tidur. Tapi sudah pernah kita bahas, kalau ada orang malamnya malah tidak tidur, malah cari duit, kerja, buka itu tidak melanggar ayat ini. Karena ayat ini hanya bicara kebiasaan manusia. Rata-rata manusia malam tidur, siangnya itu cari penghidupan. Wan nahara mubsira, dalam ayat yang lain, wan nahara ma'asya, siang untuk penghidupan. Nah, kalau kita baca surat Ar-Rum ayat 23, akan kita temukan bahwasanya boleh kita itu tidur siang maupun malam, boleh kita kerja siang maupun malam. Wa min ayatihi, termasuk tanda kekuasaan Allah, satu, manamukum bil laili wan nahar, tidurmu di malam dan siang. Ada yang tidur malam, ada yang tidur siang. Wabtigha'ukum min fadli, dan kalian mencari karunia Allah, maksudnya di malam dan siang, sama dengan sebelumnya. Nah, maka sebagaimana tidur boleh siang malam, mencari karunia Allah juga boleh siang malam, terserah, silahkan, ya. Itu tidak melanggar ayat ini sama sekali. Ayat 87, wa yauma, dan pada hari, yungfakhu, ditiup, fissuri, pada sangkakala, trompetnya malaikat Israfil. Fafazi'a, maka matilah, man fis samawati, siapapun yang ada di langit-langit, malaikat-malaikat, wa man fil ardi, dan siapapun yang ada di bumi, manusia-manusia dan jin, illa, kecuali man sya'allah, orang-orang yang Allah kehendaki.
Wa kullun, dan masing-masing yang mati tadi, atuhu, mereka akan datang kepada Allah dakhirin, dalam keadaan rendah atau hina. Ayat ini bicara tentang kondisi hari kiamat. Malaikat Israfil meniup trompet 2 kali, sebagian ulama mengatakan 3 kali. Kalau 3 kali, perinciannya gimana? 1, kehancuran alam semesta. 2, kematian setiap makhluk bernyawa. 3, kebangkitan setelah kematian. Maka kalau di sini disebutkan fafazi'a, lalu mati, berarti ini tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama kehancuran, tiupan yang kedua kematian. As-sur, sangkakala, ini apa? Berupa apa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-suru qarnun yunfakhu fihi. Sur itu adalah qarnun, tanduk, yunfakhu fihi, yang ditiup padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, tanduk apa saya nggak tahu, Pak. Tanduk kambing kah, tanduk apa kan nggak ngerti. Karena tanduk itu ketika dilubangi pada 2 ujungnya, ya, kemudian ditiup, maka akan keluar suara. Nah, trompetnya malaikat Israfil itu berupa tanduk. Tanduknya siapa? Wallahu alam. Seberapa? Wallahu alam. Karena malaikat besar-besar, nah, maka tampaknya ya tanduknya juga besar ini. Maka ditiup sudah seluruh alam semesta hancur. Ditiup langsung semuanya mati semuanya. Apakah ada pengecualian? Ada. Illa man sya'allah. Kecuali yang Allah kehendaki, maka dia tidak ikut mati. Siapa mereka? Kata Imam Baghawi, orang-orang yang mati syahid. Dalilnya apa? Dalilnya ayat yang lain. Allah mengatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalian jangan mengatakan, jangan mengira bahwasanya orang-orang yang dibunuh di jalan Allah mati syahid itu adalah orang-orang mati, bahkan mereka itu hidup. Ini surat Al-Baqarah ayat 154. Ayat yang saya baca tadi surat Ali Imran ayat 169. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup, inda rabbihim, di hadapan Allah, yurzaqun, masih dikasih rezeki oleh Allah. Orang dikasih rezeki berarti masih hidup, Pak. Masih makan berarti masih hidup. Nah, maka yang dimaksud ini yang tidak ikut mati ketika ditiup sangkakala ini adalah orang-orang yang mati syahid, para syuhada. Arwah-arwah mereka sudah berada dalam surga, begitu diterompet ini nggak ikut mati. Mereka diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Baghawi. Nah, kemudian setelah dihidupkan, semua makhluk akan datang kepada Allah dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina maksudnya gimana? Semuanya datang, tunduk, manut, tidak ada yang bisa lepas, tidak ada yang bisa minggat atau pergi, nggak mungkin. Semuanya manut. Diajak kemanapun nurut. Ayo kumpul ke padang mahsyar, semuanya kumpul. Dan dalam keadaan tidak pakai baju, dalam keadaan tidak pakai sandal, dalam keadaan belum berkhitan. Itu semuanya dalam hadis-hadis yang sahih. Ayat terakhir, wa tara, dan engkau melihat al-jibal, gunung-gunung, tahsibuha, engkau mengira gunung-gunung itu jamidah, berhenti, wahia, padahal gunung-gunung itu tamurru, berjalan, marras sahab, seperti berjalannya awan. Sun Allah, itulah ciptaan Allah, alladzi, zat yang atqana kulla syai', telah mengokohkan segala sesuatu, menciptakan sesuatu dengan kokoh, dengan sempurna. Innahu, sesungguhnya dia Allah, khabirun, maha banyak ilmunya, bima yaf'alun, maha mengetahui terhadap apa saja yang mereka lakukan atau apa saja yang kalian lakukan. Ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini ayat bicara tentang dunia atau bicara tentang akhirat? Mayoritas para ulama mengatakan ini ayat bicara tentang akhirat, karena sebelumnya tadi akhirat. Wa yauma yunfakhu fis-sur, ini akhirat. Kemudian pada saat itu apa yang terjadi? Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Gunung-gunung ini yang sekarang kamu lihat berhenti, kokoh, nanti akan berjalan dengan cepat, terbang lepas dari tempatnya, kemudian akan berhamburan seperti apa namanya, kal'ihnil mangfush, seperti apa itu namanya, Pak, kapas-kapas yang tertiup, kemudian menjadi seperti debu yang berterbangan. Nah, itu dalam ayat-ayat yang lain.
Maka ayat ini menurut mayoritas para ulama ini bicara tentang kondisi akhirat. Sebagian kecil ulama, dan ini adalah pendapat ulama kontemporer, ulama salaf saya tidak menemukan. Ulama kontemporer mengatakan ini adalah kondisi di dunia. Ketika kamu di dunia, kamu melihat gunung-gunung itu kamu kira berhenti, padahal sebenarnya dia itu berjalan seperti berjalannya awan, artinya sangat cepat. Antum melihat awan berjalan kan cepat itu. Gunung itu meskipun tampaknya berhenti tetapi sebenarnya berjalan. Maka ini dijadikan dalil oleh mereka mengatakan bahwa bumi ini berputar. Loh, kalau bumi berputar kok enggak terasa? Sekarang kita berada di bumi kok santai saja, kok enggak goyang-goyang? Sesuatu yang berjalan sangat cepat, panjenengan berada di dalamnya enggak terasa, Pak. Silahkan naik pesawat, enggak terasa berjalan. Silahkan naik enggak usah pesawat lah, kereta api, pas cepat sekali itu. Apakah panjenengan goyang-goyang jatuh-jatuh? Kan enggak kan? Santai, tidur juga nyaman, seperti enggak berada di mana-mana, maksudnya seperti di tempat yang berhenti, itu saking cepatnya begitu. Tapi tafsiran seperti ini saya kurang suka. Kenapa? Ini tafsiran kontemporer. Tapi saya sampaikan supaya saya jujur. Dan secara logika masuk akal. Kenapa? Di akhir ayat Allah mengatakan itu adalah ciptaan Allah, yang Allah itu mengokohkan segala sesuatu. Kalau ini bicara kehancuran gunung, kalimatnya kok atqona, mengokohkan, kan nggak cocok, Pak. Gunung hancur, tapi Allah mengokohkan, nggak nyambung. Maka kalau ini diartikan kondisi di dunia, gunung kelihatan berhenti padahal hakikatnya berjalan, itu memang betul-betul Allah itu atqon. Allah mampu menciptakan dengan sangat sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Mana yang benar kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.